Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairud da'i ila sabilir rahmah fis salama wal afiyah fi yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa biqaulih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Masyiral muslimin, hadirin bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir di tahun 2022. Kurang lebih dalam satu tahun kita melaksanakan 52 kali Jumatan. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya sepanjang tahun 2022. Dalam momentum di ujung atau di akhir tahun yang kemudian seringkali orang Islam banyak menyibukkan diri dalam arti memberikan perhatian lebih terhadap pergantian tahun baru Masehi yang secara faktual hampir di seluruh dunia Islam menggunakan sistem kalender Masehi, bukan sistem kalender Hijriah. Tentu karena secara faktual demikian adanya, kita ikuti tidak apa. Tapi harus ada rasa dan pemahaman dalam diri kita, harus ada kebanggaan pada diri kita untuk juga memperbesar dan memahami tentang kalender Hijriah atau kalender yang diawali tahun barunya dengan Muharram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terlepas dari itu semua yang secara faktual kita sekarang seringkali sistem kalender itu kita gunakan kalender Masehi, paling tidak kita ambil hikmah daripada setiap pergantian tahun, terlepas itu Masehi ataupun Hijriah. Yang pertama, bahwa momentum pergantian tahun itu adalah momentum kita bersama-sama untuk bermuhasabah, berintrospeksi. Muhasabah itu dilakukan terhadap apa yang dulu telah kita lewati, yang dulu hari-hari itu telah kita jalani. Tentu hari-hari kehidupan yang telah berlalu itu pasti akan berisi kekurangan dan pasti akan ada lebihnya juga. Mana yang lebih banyaknya, banyak kurang atau banyak lebih? Nah, disinilah pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk berintrospeksi, bermuhasabah sebelum tiba nanti masanya kelak pada hari kiamat nanti. Hasibu qabla an tuhasabu, yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, hendaklah kalian itu sejak sekarang menghitung-hitung, berintrospeksi terhadap segala sesuatu dalam kehidupan ini sebelum tiba masanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam perjalanan satu tahun itu, tentu ada kurangnya kita, banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak dosanya secara pribadi.
Mungkin kita kurang ilmunya, mungkin kita kurang ibadahnya, mungkin kita kurang sodakohnya, mungkin kita kurang sholatnya, mungkin kita jarang baca Quran. Ini kan masalah yang harus kita renungkan. Karena itulah di dalam Al-Quran diingatkan bahwa pergantian siang dan malam, Quran menyebutnya tidak ada pergantian tahun baru. Yang Quran sebutkan, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah yang telah menjadikan siang malam berganti itu. Tujuannya adalah liman arada ayyadzakkara, supaya kita mengambil pengajaran, mengambil hikmah, mengambil sisi-sisi yang pendidikan yang bisa kita raih dari setiap pergantian siang dan malam. Maka menjadi tugas kita bersama merenungkan apa yang sudah kita jalani setahun terakhir ini. Kita periksa lagi apakah ilmu agama kita tahun ini bertambah, sudah bertambah, ataukah masih sama. Karena kalau masih sama rugi, apalagi tidak bertambah malah berkurang. Sama saja tidak berkembang, itu juga rugi. Karena hari waktu tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan kita. Maka ilmu periksa, ilmu agama, terutama ilmu sholat, karena sholat ini fardu ain. Coba kita renungkan, sudah mana kita di antara muslim ini paham tidak dengan ilmu tentang sholat? Periksa itu, kewajiban kita fardu ain. Belum lagi amalannya, apakah kita sudah benar juga dalam sholatnya, apakah juga sudah banyak sodakohnya. Apa yang kurang? Setelah kita evaluasi, kita ingin di tahun depan kita perbaiki kekurangan. Apa yang sudah baik, kita berharap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kebaikan-kebaikan. Nanti kelak pada hari kiamat semua orang akan merugi. Yang sedikit berbuat baik juga merasa rugi pada hari kiamat, menyesal. Kenapa dulu tidak banyak-banyak? Yang banyak dosanya juga menyesal. Kenapa dulu harus memperbanyak dosa? Tahu begitu tidak akan berbuat dosa dan maksiat, tapi penyesalan itu sudah terlambat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi langkah pertama, momentum pergantian tahun itu mari kita isi dengan muhasabah, dengan perenungan, pengambilan pelajaran terhadap perjalanan hidup kita setahun, baik sebagai pribadi, baik juga sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Kita lihat sisi kehidupan ini. Dan setahun terakhir ini banyak kejadian, banyak bencananya, mulai dari gempa bumi, longsor, banjir dan lain-lain. Ya. Kemudian dari sisi ekonomi bagaimana, makin banyak orang yang terpuruk ekonominya. Dari sisi kehidupan sosial, makin kita lihat sekarang fenomena, mohon maaf, LGBT yang semakin marak, fenomena perzinahan yang semakin banyak. Ini kan fenomena-fenomena sosial yang harus dijawab dengan tuntunan dan pengajaran agama. Kalau kita ingin selamat secara keseluruhan, maka disitulah fungsinya agama untuk saling berwasiat dalam kebaikan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri menjadi satu kunci yang patut kita kedepankan bersama-sama untuk memperbaiki dan mengingatkan satu sama lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, momentum pergantian tahun baru itu adalah momentum bagi kita untuk memperbaharui rasa syukur. Liman arada ayyadzakkara au aroda syukuro. Allah ingatkan itu di garis bawahi, supaya kita hidup ini semakin bertambah umur, sesungguhnya kita semakin berkurang usia kita. Maka pada momentum pergantian tahun apapun itu, maka menjadi sangat penting kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pemberian Allah itu sudah sangat banyak, tidak terhitung. Tapi yang kurang itu selalu merasa manusia kurang rasa syukurnya. Bukan kurang rezeki, bukan kurang nikmat dari Allah, tidak. Allah berikan itu sesuai porsinya, sesuai haknya.
bahwa satu sama lain tidak pernah sama. Itulah sunnatullah kehidupan. Ada yang berlebih, ada biasa saja, ada yang kurang, tapi hakikatnya seluruh manusia itu sudah mendapatkan bagian daripada nikmat yang Allah berikan. Dan ketika nikmat itu sudah diterima oleh kita sebagai manusia, kewajiban kita hanya satu, mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu sebaik-baiknya. Nah, momentum itu coba kita introspeksi lagi, rasa syukur kita, kadar rasa syukur kita kepada Allah sudah sebanyak apa, sudah sebaik apa. Apakah mata yang diberikan kepada kita selama setahun ini lebih banyak kita gunakan untuk syukur kepada Allah? Dalam arti, apakah mata ini digunakan untuk yang baik-baik? Berapa lama mata ini digunakan untuk melihat Al-Quran? Apakah mulut yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan sehat mulut, apakah mulut ini lebih banyak untuk bicara yang baik, lisannya dengan zikir, dengan salawat, ataukah lebih banyak menggibah, melakukan fitnah, ataupun ucapan-ucapan tidak baik lainnya? Periksa lagi kaki kita, tangan kita, potensi yang sudah Allah berikan pada kita, apakah lebih banyak digunakan pada jalan yang baik, atau jangan-jangan kita belum menggunakannya pada jalan yang Allah ridhoi? Itu perlu kita lakukan, karena memang pergantian siang malam itu intinya adalah perbaharuan daripada rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga Allah sebutkan dalam Quran surat Ibrahim dalam ayat ke-34, Allah berfirman, wa ma atakum, dan sungguh dia telah Allah berikan kepada kalian nikmatan, satu nikmat. Jadi seluruh nikmat yang Allah beri itu sudah dilimpahkan kepada manusia. Kewajiban kita sekali lagi adalah mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti akan ditambah. Memang kehidupan ekonomi kita hari ini tidak baik-baik saja, banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi kita jangan cengeng. Kita harus optimis, harus ada rojak kepada Allah, bahwa selalu ada bantuan-bantuan Allah, selalu ada tangan-tangan tersembunyi, pertolongan-pertolongan Allah. Maka kenapa agama itu kadang-kadang memberikan solusi yang secara ekonomi tidak nyambung? Kenapa orang itu didorong berderma, bersodakoh untuk berhasil tercapai tujuan-tujuannya, supaya kehidupannya berkah, supaya usahanya maju? Kenapa? Kalau secara ekonomi, apa hubungannya antara dagang yang maju dengan banyak sodakoh? Mungkin masih sulit dicari pembenarannya. Tapi agama memberikan ruang-ruang itu. Yang sakit bisa sembuh dengan sodakoh, yang kurang maju usahanya bisa maju usahanya dengan sodakoh, karena ada keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Nah, ini kita itu jangan terlalu mengandalkan sains, jangan terlalu mengandalkan otak, tapi juga perlu kita gabungkan. Bukan khatib mengajak supaya otak ini tidak dilatih, latih asah supaya pintar, boleh, harus, tapi juga coba olah sisi batinnya. Jadi kita itu tidak melulu persoalan-persoalan hidup itu selesai dengan rasio, dengan otak, dengan ilmu semata, tapi coba cari sisi lain solusi itu dengan iman dan takwa. Manfaatkan itu, karena banyak hal yang tidak rasional diceritakan di dalam Al-Quran, tapi itu terjadi, dan itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Karena itu marilah kita perbanyak, misalkan bagaimana ini banyak bencana, bagaimana menutup akhir tahun, kita dianjurkan untuk banyak-banyak sodakoh dalam konteks zakat yang sudah mencapai haulnya, supaya membayarkan nisab, sudah mencapai nisab dan haulnya, supaya mengeluarkan zakatnya. Itu bagian daripada kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah apa yang kita dermakan itu, apa yang kita keluarkan daripada sodakoh infak itu pasti ada balasannya. Tapi balasannya tidak mesti harus berbalas dengan banyak, tapi bisa jadi sedikit, tapi diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam konteks kita mengambil pengajaran daripada pergantian tahun, bahwa pergantian tahun itu mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa satu saat kita bakal kembali ke hadirat Allah. Sebagaimana siang dan malam silih berganti, maka dunia ini pun pada akhirnya akan berlabuh. Wa inna ila rabbika muntaha, semua akan berlabuh pada akhirnya. Sekarang kita masih berjalan menuju titik itu, dan titik itu pasti datangnya, cepat atau lambat. Kerabat kita tahun kemarin berapa banyak yang sudah wafat meninggalkan dunia ini.
Nah, nanti pasti giliran kita, entah di tahun 2023, entah di tahun 2024, bahkan bukan hanya diri kita, seluruh alam semesta ini, wa inna ila rabbikal muntaha, akan berlabuh pada akhirnya kembali ke hadirat Allah. Yang selamat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang akan selamat ketika berlabuh di pelabuhan terakhir, baik sebagai manusia maupun alam semesta ini, lebih khusus manusia, kalau dia dibekali dengan fal ya'mal amalan sholiha, kalau dia melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan di dunia ini, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali bersikap atau berlaku syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingatkan itu, kita semua bakal berlabuh satu saat, entah kapan, tapi pasti itu terjadi, dan itu kita siapkan dari sekarang. Bekal terbaik itu adalah iman dan amal soleh. Marilah di tahun 2023 kita niatkan minta kepada Allah supaya ketika umur itu panjang Allah beri pada kita manfaatkan sebaik-baiknya pada jalan yang Allah ridhoi. Kita kembangkan iman, kita kembangkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan pada akhirnya ketika kita berlabuh membawa iman, Islam dan amal soleh yang Allah berkenan untuk menerimanya. Apa yang kurang, mudah-mudahan Allah berkenan memaafkan dan mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.